Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Irwandi dan juga Pak Pandu. Pak Irwandi, ini Presiden Joko Widodo kan menginginkan agar para menterinya ini menentukan strategi untuk produk hilir begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang bisa digarap dan berpotensi atau potensial di tanah air ini produk hilir seperti apa yang bisa dikembangkan dari batu bara ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang banyak sekali turunan dari batu bara apabila sudah dihilirisasi. Ya. Yang sekarang lagi marak dan baru memulai, yaitu mengenai gasifikasi, Pak. Yang bisa jadi DME, bisa jadi metanol, bisa jadi etanol, bisa jadi syngas, ya, dan sebagainya. Kalau liquefaction sendiri itu masih direncanakan tahun 2028, Pak, baru bisa mulai. Ya, artinya apakah mulai produksi atau bagaimana. Untuk gasifikasi, yang lain-lainnya itu adalah teknologi upgrading. Bagaimana kita meningkatkan mutu dari atau kualitas batu bara, yaitu kalorinya kita buat menjadi tinggi. Maaf Pak Irwandi, saya potong. Tadi yang 2028 itu untuk gasifikasi? Untuk liquefaction, Pak. Liquefaction untuk menjadi cairan. Oh, oke. Ya, itu Pak. Jadi memang di sini memang harus ada kerjasama, baik dari pemerintah maupun dengan industri. Kalau tidak ada itu, maka apa yang kita rencanakan ini akan jadi wacana saja. Ya, jadi memang kita harus memperhatikan apa arahan dari Bapak Presiden tadi. Begitu, Pak. Oke, ini kan Presiden minta secepatnya untuk dihentikan ekspor dan memaksimalkan produk batu bara mentah ini di dalam negeri begitu. Kalau misalnya nunggu sampai 2028 ini masih cukup lama nih Pak. Apa yang menjadi kendala nih? Untuk liquefaction ya Pak, karena memang itu teknologinya kan jarang dipakai ya Indonesia ya. Tapi kalau untuk misalnya gasifikasi, khususnya kerjasama PTBA, Pertamina, dan Air Product, itu direncanakan tahun 2025. Itu sudah mulai produksi, kalau tidak ada halangan. Yang lain-lain barangkali semi-coking coal, ya itu termasuk upgrading, kemudian briquette, kemudian yang lain, itu masih bisa lebih cepat. Jadi memang persoalannya ini tidak semudah dengan apa yang kita dengar di luar. Harus ada upaya bersungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun dari industri. Itu Pak. Kesungguh-sungguhan seperti apa Pak yang dibutuhkan agar ini bisa terrealisasi cepat begitu? Ya, yang penting bahwa ini bisa terrealisasi kan Pak. Nah kalau realisasi itu sama dengan kita menjalankan satu proyek. Proyek apa yang kurang? Kalau fiskal kita minta ke pemerintah. Ya kan? Kalau misalnya infrastruktur kita minta ke pemerintah. Kalau bisa sendiri ya bagus. Ya. Keekonomiannya tentunya sangat tergantung pada kemudahan-kemudahan fiskal dan kemudahan-kemudahan non fiskal. Misalnya royalti untuk mereka yang sudah membuat nilai tambah itu 0%. Kemudian perpanjangan dari umur tambangnya mereka bisa beroperasi ya 2 kali 10 terus sampai dengan cadangan habis. Kalau mereka sudah melakukan nilai tambah. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai dipersulit dengan segala macam masalah administrasi. Itu, Pak. Oke, Pak Pandu, dari para pelaku usaha sendiri seperti apa kesungguhannya untuk bisa mewujudkan hilirisasi dari batu bara ini? Saya rasa menurut saya cukup bagus ya, maksudnya niat dari pemerintah untuk melakukan ini. Tapi memang sekarang nih ya terbuka aja, memang secara short term ada juga keinginan untuk menambah pendapatan negara. Jadi ini semua balancing act lah antara short term sama isu medium term. Nah ini kan kita sekarang masalah terbesar kita pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi saya ngingetin lagi nih, pertumbuhan ekonomi ada rumusnya nih, GDP sama dengan konsumsi. Konsumsi itu sekarang pemerintah udah mengasihkan stimulus-stimulus yang ada. Kedua, government spending yang sekarang government harus melakukan. Yang ketiga adalah ekspor dan import, ya kan, itu balance. Nah kalau lihat dari batu bara sendiri, kita batu bara sekarang nomor 2 nih. Ini ada penurunan nilai, ya kan. Dan yang terakhir hanya ada satu lagi nih yang bisa nambah untuk ngeboost ekonomi kita, yaitu dari sisi investment. Nah kan itu kan rumusnya GDP kan itu aja kan. Jadi kalau dari sisi rumus GDP itu kita juga harus tahu batu bara ini sekarang mau nggak mau secara short term ya Pak Irwan ini ya 2025 kan sebenarnya kan tinggal 5 tahun lagi, 4 tahun lah, 2021 ya kan dia 5 tahun lah. Nah dari sisi itu ya kita harus ada yang mau melakukan investasi besar untuk ini.
mau nggak mau dari sisi short term kita harus bisa balancing, ya kan? Jadi sekarang ada pemikiran untuk penaikan pajak, penaikan royalti. Menurut saya harus dipikir wise-nya bagaimana. Karena dengan harga batu bara sekarang, kalau kita menaikkan itu malah nanti ekspor kita menurun, yang akan efek GDP kita secara short term. Tapi kita ada keinginan medium term untuk investasi, makanya kita juga harus balancing. Ya kan? Jadi ini semua give or take lah, baik dari sisi pendapatan pemerintah secara short term dan pendapatan perusahaan secara short term, vis-a-vis bagaimana pertumbuhan ekonomi secara medium term. Poinnya support, ya kan, itu pasti support. Bagaimana bentuknya, kami juga dari sisi APBI sekarang sedang membentuk roadmap untuk hilirisasi ini mana yang paling pas. Jadi itu aja sih Pak. Pak Irwandi, kalau misalnya dari sisi short term-nya ini kan tadi dibutuhkan adalah investasi masuk ke tanah air agar bisa cepat mengembangkan hilirisasi batubara ini. Nah, ini bagaimana cara pemerintah sendiri memancing agar investor asing itu bisa masuk dan segera bisa melakukan hilirisasi batubara? Ya, sebenarnya Pak, kalau kita lihat investor yang sudah menyatakan komitmennya itu kan seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Ada PTBA, Pertamina kerjasama dengan investor asing, Air Product, kemudian ada KPC untuk menghasilkan metanol, ada Rutmin menghasilkan syngas, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang sudah ada keinginan-keinginan dari pengusaha swasta maupun dari asing untuk bekerja sama, termasuk BUMN, untuk bekerja sama untuk merealisasikan hilirisasi ini. Sekarang bagaimana kita memberikan 4 faktor tadi yang saya sebutkan di awal, itu yang bisa membackup, melancarkan apa proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia. Gitu, Pak. Oke, kalau dari Pak Pandu sebagai pelaku usaha sendiri, apa sih stimulus yang dibutuhkan agar para pengusaha lokal sendiri mau dan mampu untuk melakukan hilirisasi batubara? Menurut saya sih yang paling mudah tentu soal dari sisi investasi yang dan sekarang udah ada peraturannya mengenai tax break. Dan juga selama kita men-show bahwa ini mirip kayak nikel ya, di nikel juga sekarang sudah ada di mana kita show bahwa kita sedang melakukan investasi, kita dipermudah dulu ekspornya. Kenapa? Karena kita akan butuh cash flow dari situ untuk berinvestasi ke hilirisasi. Jadi sebenarnya bagus sih dari sisi SDM kita udah ada contoh di nikel, apa yang perlu kita lakukan. Dan mungkin bedanya dengan antara nikel dengan batubara tuh lebih lama. It's a more mature industri dibandingkan nikel. Jadi dari sisi itu mungkin selama 4-5 tahun malah kita bisa mempermudah dari sisi pendapatan, dari sisi ekspor, ya kan? Tapi dikasih peraturan kalau Anda melakukan ekspor, tolong profit you atau misalnya keuntunganmu dilakukan di investasi ulang untuk pembangunan hilirisasi. Jadi itu salah satu cara yang mungkin cara yang elok lah bagaimana untuk balance antara short term dan medium term needs. Jadi bantuan fiskalnya bisa dari sisi royalti yang ada sekarang atau pajak yang ada sekarang. Apabila Anda menginvestasi, saya akan membantu melakukan tax break. Tapi Anda harus show every year dan itu di nikel sudah ada. Untuk bisa cash flow-nya baik, ini ekspornya ini bisa diteruskan hingga berapa lama kira-kira Pak Pandu? Loh, tadi kan udah dibilang 2025 salah satunya. Sekarang kan yang sekarang nih yang menarik nih sebenarnya dari sisi PKB 2B ada beberapa yang akan menjadi IUP OPK ya kan, itu bahasa teknisnya lah. Nah di situ bagaimana game plan midterm main plan-nya? Apakah akan ada juga hilirisasi di situ? Jadi dari Kementerian SDM dan pemerintah yang terkait bisa lihat, oh selama dia udah ada game plan untuk melakukan hilirisasi, monggo, saya akan kasih game plan-nya, saya akan bantu juga untuk mempermudah cash flow kalian untuk berinvestasi di industri yang untuk membantu hilirisasi tersebut. Jadi ini kan cukup open book. Menurut saya sekarang hubungan antara pengusaha dengan pengusaha batubara dengan instansi yang terkait, menurut saya komunikasinya cukup baik. Jadi kita bisa langsung tektok gitu loh. Artinya para pelaku usaha juga sepakat butuh waktu sekitar 4 tahun lagi sampai dengan 2025 agar ekspor ini bisa dihentikan, baru benar-benar bisa dihentikan, begitu Pak Pandu? Kurang lebih bahasanya selama ini bisa menjadi economical and it makes sense, ya itu harus dilaksanakan. Bahasa saya begitu kok. Bisa seperti Cina juga, Cina kan bukan eksportir batubara, malah pengguna batubara. Jadi kita harus juga bisa lihat gitu, padahal mereka produksi batubara salah satu yang terbesar di dunia.
Kenapa kita nggak bisa begitu juga? Karena untuk menggunakan hilirisasi yang ada sekarang. Itu yang perlu kita tingkatkan lah, investasi hilirisasi itu. Jadi saya support. Bagaimana dengan teknologi? Kalau tadi dikatakan oleh Presiden Jokowi ada dua masalah yaitu ekonomi dan juga teknologi. Kalau untuk ekonomi kita tahulah sekarang kondisi seperti ini. Tapi untuk teknologi sendiri, teknologi seperti apa yang dibutuhkan agar bisa melakukan hilirisasi batubara ini? Jadi kalau dari sisi saya ini sekilas saja ya, karena memang ini belum banyak dieksplor. Tapi sebenarnya di dunia ini sudah mulai banyak pengembangan teknologi-teknologi dari negara yang sudah cukup berkembang, seperti Cina lah salah satunya. Bagaimana untuk bisa lower operation cost ataupun production cost apabila kita menggunakan misalnya coal to gasification, ya kan, Sasol yang tadi saya sebut juga contohnya di Afrika Selatan itu mungkin world leader. Ya, kita itu salah satu yang harus kita kembangkan. Jujur kita selama ini underinvest di sana karena kita tidak melihat keperluan. Tapi dengan adanya ini bagus karena kita akan berinovasi menggunakan teknologi di sektor energi. Dan jujur yang banyak melakukan ini kan di sektor-sektor lain, ya kan. Di sini sebenarnya ini bagus untuk bisa mengembangkan penggunaan teknologi untuk lowering manufacturing cost dan nantinya operation cost. Oke, Pak Irwandi, terkait dengan teknologi ini, apakah pemerintah berencana akan mengembangkan teknologi itu sendiri atau tetap juga mengimpor dari luar ini teknologinya, Pak Irwandi? Ya sampai sekarang sih kita sih masih ngimpor ya Pak ya. Artinya untuk penggunaan teknologi sendiri, untuk upgrading sudah bisa, tapi skalanya kecil, 50.000 ton per tahun. Nah, itu yang belum mencapai skala ekonomisnya. Tapi misalnya untuk produk-produk ferronikel, nikel pig iron, nikel mat, apalagi nanti ke baterai, itu kita teknologinya belum kuat ya. Ini yang harus kita perkuat ke depan. Karena lebih banyak kepada pemakai dari teknologi itu sendiri. Nah Pak, perlu saya sampaikan, di dalam undang-undang itu boleh melakukan ekspor untuk tertentu ya, untuk komoditas tertentu seperti bauksit dengan kadar silika tertentu, kemudian konsentrat tembaga dari misalnya Freeport dan Aman, itu masih bisa Pak sampai dengan akhir 2023. Ya. Nah setelah itu tentunya harus ada evaluasi dari pemerintah karena undang-undangnya seperti itu. Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Yang nggak boleh ekspor sejak sekarang itu adalah nikel, itu dikecualikan karena untuk industri strategis kita. Oke, Pak Irwandi, dari arahan Presiden Jokowi ini perlu nggak sih aturan turunan yang melarang agar ekspor batu bara ini semakin kuat larangannya dengan arahan dari Presiden ini? Perlu nggak seperti itu aturannya? Kalau makin cepat Pak, hilirisasi ini makin baik. Maka keinginan Presiden itu bisa dipercepat prosesnya. Nah, salah satu yang saya baca dari DEN maupun dari hasilnya berupa RUEN dan KEN itu ekspor dihentikan tadi yang saya katakan di 2046 atau konsumsi dalam negeri sudah mampu menyerap produk batubara kita. Nah, itu ya, dua itu. Nah, jadi memang Pak, ini satu proses bahwa kemudian roadmap-nya sedang disusun oleh masing-masing kementerian, itu pasti untuk realisasinya perlu waktu. Dan ini kita tentunya untuk mempercepat bagaimana, itu kan kuncinya di situ. Tadi sudah disebut, ada keekonomian, ada teknologi, ada kebijakan fiskal, ada infrastruktur, satu lagi Pak, pasar Pak. Kalau kita nggak bisa menguasai pasar, ya hancur juga Pak. Demikian Pak. Pak Pandu, terkait dengan serapan di dalam negeri sendiri, ini seperti apa? Berapa besar sebenarnya serapan batu bara mentah di dalam negeri? Kan tadi angkanya udah dilihat ya, kurang lebih 86 juta buat 2020, penurunannya cukup besar. Nah itu sebenarnya dengan ada RUPTL yang sudah keluar, sebenarnya kita bisa menyerap lebih lah, bisa 150-160 juta sesuai dengan RUPTL yang ada. Tapi ya ini juga menyangkut PLN, jadi ini ya kait-mengkait lah. Tapi in simple term, selama pertumbuhan ekonomi kita nanti bisa balik normal, pertumbuhan domestik tentu akan naik dan kurang lebih bisa GDP kali 1,5, kurang lebih segitu. Jadi kalau kita naik 5%, 7,5% buat domestik saja. Nah itu yang penting, tapi memang secara short term nih memang ada isunya memang menyangkut dengan PLN, pengembangan yang ada di PLN, dan juga dengan ada delay daripada power plant yang baru.
Jadi itu juga ya kita harus tahu. Jadi buat tahun 2021 saya rasa kalau kita forward looking ya, mungkin dari sisi domestik nggak bakal banyak pertumbuhan yang signifikan, ya kan? Karena penurunan tahun ini. Jadi kita kan mengharapkan mungkin 2022 sudah balik normal, tapi untuk 2021 ini masih recovery. Oke, selain PLN, serapan konsumsi batu bara ini kemana saja di dalam negeri? Ya, yang lain kan industri-industri lain mungkin hanya misalnya anggaplah domestik itu 120 juta, ya 20 juta ke yang lain-lain 100 juta PLN. Dan itu bisa berbagai macam industri yang harus menggunakan batu bara. Nah, dengan ada pertambangannya nikel juga, ya kan hilirisasi nikel banyak menggunakan power plant juga. Jadi kami juga harap dari sisi itu akan ada pertumbuhan yang cukup baik. Oke, Jadi baik. ya ada berbagai macam lah. Oke, baik Pak Pandu dan juga Pak Irwandi, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.